Daging babi disiram Coca-Cola. Video daging babi disiram Coca-Cola mulai beredar luas sekitar tahun 2011 dan menjadi salah satu video yang banyak dipercaya oleh anak di Indonesia. Video ini diawali dengan pertanyaan, mengapa Islam mengharamkan daging babi? Lalu menampilkan dua pria yang melakukan eksperimen mencampurkan Coca-Cola dengan daging babi mentah. Setelah didiamkan selama beberapa jam, terlihat muncul belatung dari potongan daging tersebut. Adegan berikutnya menampilkan rekaman menjijikkan yang diklaim sebagai kondisi perut seseorang setelah mengonsumsi daging babi, di mana terlihat banyak sekali parasit atau cacing bergerak di dalam organ tubuh. Visual ini dibuat seolah-olah merupakan bukti ilmiah tentang bahaya mengonsumsi daging babi. Video tersebut juga diperkuat dengan latar lagu religius yaitu Jalan Lurus yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa. Penggunaan musik religius mungkin menciptakan suasana serius dan meyakinkan, sehingga banyak penonton termasuk anak-anak mempercayai isi video tersebut sebagai fakta, namun nyatanya adalah hoax. Kuyang Dayak. Video Kuyang Dayak adalah video berdurasi sekitar 1,5 menit, menampilkan seorang pria bersama temannya merekam seekor hewan di dalam kandang yang berwajah manusia. Awalnya makhluk itu tampak diam, namun kemudian matanya dan mulutnya terlihat bergerak, menciptakan kesan bahwa hewan tersebut memiliki kepala manusia. Judul video mengaitkan makhluk tersebut dengan legenda Kuyang, sosok dalam cerita rakyat Asia Tenggara yang dikenal sebagai kepala manusia terbang dengan organ tubuh menggantung. Walaupun demikian, bentuk makhluk dalam video tidak sepenuhnya sesuai dengan deskripsi Kuyang dalam legenda. Video ini juga mempunyai judul lain, seperti anak dikutuk menjadi singa, disertai narasi bahwa sosok tersebut adalah anak durhaka yang berubah akibat kutukan. Faktanya makhluk tersebut bukanlah hasil kutukan, melainkan manusia yang memerankan karakter dalam atraksi lama bernama Mumtaz Begum di kebun binatang Karachi, Pakistan, yang menggunakan teknik ilusi visual seperti cermin dan setting panggung. Face Diving. Video berjudul Face Diving cukup viral karena dahulu banyak yang men-share video tersebut, namun sekarang sudah banyak di take down karena menampilkan hal yang sangat disturbing. Video tersebut menampilkan dua orang pria yang mencoba melompat dari tebing ke lautan di bawahnya. Terlihat pria pertama berhasil melakukan lompatan dengan aman, namun hal mengerikan terjadi pada pria kedua, di mana ia melakukan lompatan yang terlalu rendah sehingga kepalanya menghantam ke daratan di tepi air. Suara teriakan orang-orang di sekitarnya saat pria itu gagal lompat menambahkan kesan yang makin mengerikan. Adegan yang disturbing muncul setelahnya, di mana setelah adegan pria lompat tersebut, video langsung cut ke adegan di rumah sakit, tepatnya di meja operasi, yang menampilkan wajah pria tersebut terbelah menjadi dua. Bahkan terlihat dalam video bahwa pria tersebut masih bernafas, beserta dokter yang bergumam, entah harus mulai dari mana ya. Narasi selanjutnya menceritakan bahwa pria itu meninggal 2 hari kemudian setelah ia dirawat di rumah sakit. Video ini diyakini berasal dari Lebanon sekitar tahun 2006, meski ada klaim bahwa bagian lompatan dan bagian wajah yang terbelah merupakan dua klip berbeda yang digabung. Beberapa komentar di internet menyebut pengalaman menonton video ini meninggalkan trauma bagi banyak orang, terutama yang masih anak-anak atau remaja ketika pertama kali melihatnya. Hantu konser The Massive. Rekaman ini disebut diambil saat The Massive tampil di PTC Entrop Jayapura pada 11 Februari 2009. Dalam konser tersebut, seorang penonton tanpa sengaja merekam sesuatu yang tidak disadari saat acara berlangsung. Video berdurasi sekitar 1 menit 48 detik itu memperlihatkan suasana konser yang sedang ramai. Namun beberapa detik di dalam rekaman, terlihat sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang berdiri di sudut belakang panggung, tepat di belakang pemain bass, yaitu Rai. Sosok tersebut tampak pucat dan diam seperti sedang menonton pertunjukan. Keberadaan sosok ini baru disadari sekitar seminggu setelah konser berlangsung. Rekaman kemudian menyebar luas melalui Bluetooth dari ponsel ke ponsel di kalangan pelajar dan masyarakat. Banyak yang menganggap sosok tersebut sebagai kuntilanak yang menjadi penunggu lokasi konser. Dari pengamatan visual, sosok itu terlihat cukup jelas meskipun hanya muncul beberapa detik. Hal ini membuat video tersebut semakin dipercaya sebagai penampakan nyata, terutama karena direkam tanpa sengaja menggunakan kamera handphone. Namun klarifikasi kemudian menyebutkan bahwa sosok tersebut kemungkinan bukan makhluk gaib yang terlihat sebenarnya diduga merupakan baliho besar bergambar personel Xerox, yaitu Sony, yang juga menjadi pengisi acara. Game The House. Game The House merupakan permainan horor berbasis Flash yang dibuat oleh Shintai Bonmetri dan dirilis pada tahun 2005, lalu versi keduanya rilis pada tahun 2010. Game ini tersebar luas di kalangan anak-anak Indonesia melalui website. Permainannya sederhana, hanya mengharuskan pemain mengklik objek di dalam rumah kosong secara berurutan untuk melanjutkan cerita. Namun di balik mekanisme yang tampak sederhana ini, tersembunyi banyak jumpscare mendadak yang muncul tanpa adanya peringatan apapun. Pada pasalnya, kedua game menceritakan sebuah keluarga, di mana pada game pertama mengungkap tragedi masa lalu sebuah keluarga yang dibunuh oleh sang ibu sendiri sebelum ia bunuh diri demi tetap bersama mereka selamanya. Dan pada game kedua, pemain menjelajahi rumah tua berhantu yang dihuni oleh roh balas dendam Alrena Rose sambil mengungkap nasib tragis keluarga Rose. Tragedi Sampit. Video yang menampilkan kerusuhan Sampit ini banyak membuat anak-anak dan remaja yang menontonnya trauma. Dalam video yang beredar, menampilkan konten eksplisit hasil dari kerusuhan dan banyak sekali adegan kekerasan
pemerkosaan, serta pemenggalan. Tragedi ini merupakan konflik antar suku yang terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah, antara suku Dayak dan pendatang Madura. Peristiwa ini berlangsung mulai 18 Februari hingga 28 Februari 2001, di mana konfliknya dipicu oleh masalah ekonomi seperti persaingan pekerjaan, serta kepemilikan usaha oleh pendatang Madura di daerah tersebut. Ada juga peristiwa awal yang memicu kekerasan adalah dugaan pembakaran rumah Dayak dan perselisihan antar warga. Dalam bentrokan ini, seluruh peristiwa yang terjadi sangatlah eksplisit sehingga tidak bisa ditampilkan. Setidaknya ada 300 orang Madura dilaporkan dipengaruhi oleh kelompok Dayak. Lalu juga beberapa korban dilaporkan mengalami ritual kannibalisme yang dikaitkan dengan praktik lama suku Dayak. Dalam video yang beredar dan informasi dari Reddit, ada adegan di mana kepala yang diganti di pagar, yang diseret menggunakan motor, orang yang dikejar menggunakan parang sambil minta tolong, pembakaran rumah, dan lain-lain. Pocong di pemakaman. Video penampakan pocong di pemakaman mulai beredar di YouTube pada 8 Februari 2009 melalui channel YouTube bernama Gumelar. Narasi awal menyebutkan bahwa rekaman ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada malam tahun baru. Dalam rekaman itu, beberapa pria terlihat berjalan di area pemakaman pada malam hari sambil merekam suasana sekitar. Namun ketika kamera diarahkan ke sebuah pohon, rekaman menunjukkan adanya sosok pocong berdiri di tengah-tengah pohon dan kemudian menghilang saat mereka mulai melafazkan zikir. Saat mereka meninggalkan lokasi, mereka kembali melihat sosok pocong yang berdiri diam di belakang sebuah batu besar. Namun setelah kembali melafazkan zikir, sosok tersebut menghilang untuk kedua kalinya dan rekaman pun berakhir. Banyak yang mengira video ini menampilkan penampakan asli, namun ada sebagian komentar menyebut kemungkinan bahwa sosok tersebut hanyalah boneka atau kertas yang dipasang dan digerakkan dari balik objek seperti pohon atau batu. Kubah melayang. Kubah melayang adalah video yang sempat muncul di pemberitaan sekitar tahun 2008. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa di desa Kailolo, Pulau Haruku, Maluku Tengah, sebuah kubah masjid seberat ribuan kilogram dapat berpindah dan melayang tanpa bantuan alat apapun. Dalam video tersebut terlihat banyak warga berkumpul menyaksikan kubah yang tampak terangkat di udara sambil diiringi lantunan kalimat La ilaha illallah. Disebutkan bahwa rekaman sebenarnya diambil pada tahun 2003 saat warga merenovasi Masjid Nandatu Sahapori. Dengan keyakinan dan doa, kubah disebut bergerak ringan seperti kapas. Bahkan narasi menyebutkan sekitar 3.000 kiai dipanggil untuk berzikir dalam proses tersebut. Video ini kemudian menyebar luas di berbagai daerah dan bahkan diklaim kejadian di video tersebut berasal dari tempat lain seperti Sulawesi, Nepal, hingga Irak. Analisis menunjukkan peristiwa tersebut kemungkinan terjadi lebih awal, sekitar tahun 1993, dan direkam menggunakan kamera video amatir sebelum disiarkan televisi. Berdasarkan informasi dari Indonesian Hoax, jika diperhatikan lebih teliti, terdapat indikasi penggunaan tali atau kawat yang terpasang pada kubah dan menara masjid. Gerak kubah yang cenderung satu arah, serta kualitas rekaman yang rendah, membuat alat bantu sulit terlihat. Kain penutup kubah yang tertiup angin juga memberi kesan melayang. Bacaan zikir yang memang lazim dalam proses penaikan kubah turut memperkuat pandangan bahwa kubah masjid terangkat secara gaib, padahal sebenarnya ditarik menggunakan bantuan tali. Kuntilanak merah. Video kuntilanak merah sempat beredar luas pada Januari 2011, di mana dalam video tersebut terlihat sosok perempuan berbaju merah duduk diam di sebuah kursi goyang di dalam sebuah rumah yang disebut berada di Sukabumi, Jawa Barat. Rekaman diklaim diambil secara tidak sengaja oleh seorang anak saat mendokumentasikan rumah baru yang sebelumnya kosong selama 17 tahun. Sepanjang video, sosok tersebut tampak muncul di beberapa lokasi berbeda di dalam rumah, seperti di kursi goyang, lorong, hingga di atas lemari. Narasi yang menyertainya menyebut bahwa tetangga sekitar juga pernah melihat penampakan serupa. Informasi tambahan yang beredar menyatakan bahwa rumah tersebut memiliki latar belakang misterius karena berada di dekat area pemakaman, sehingga memperkuat kesan mengerikan. Video ini menyebar dalam bentuk rekaman berita maupun unggahan ulang di internet. Namun setelah ditelusuri, rekaman tersebut merupakan hasil editan, di mana hantu yang tampak muncul dan menghilang secara instan merupakan efek transisi yang sangat terlihat jelas. Petasan Pemalang. Tragedi Petasan Pemalang tahun 2013 terjadi satu hari menjelang Lebaran di bantaran Bendung Semingkir, Pemalang, ketika sekelompok pemuda menyalakan petasan berukuran jumbo sebagai bagian dari tradisi perayaan. Petasan tersebut memiliki ukuran hampir setinggi tubuh anak-anak yang berada di sekitarnya, serta dilengkapi sumbu yang sangat pendek, dan ketika dinyalakan, petasan meledak jauh lebih cepat dari perkiraan. Para pemuda yang berada di dekatnya tidak sempat menjauh. Ledakan terjadi dalam jarak sangat dekat yang menyebabkan dampak fatal. Satu orang tewas di lokasi dengan kondisi tubuh yang rusak parah akibat ledakan. Seorang lainnya yang mengenakan baju merah mengalami luka berat, namun berhasil selamat, meskipun harus kehilangan salah satu kakinya. Korban selamat yang saat itu mengenakan baju merah diketahui menjalani kehidupan normal dengan menggunakan kaki palsu dan sempat membagikan pengalamannya melalui media sosial.